Aliran Sungai Batu Basi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mulai menyusut. Pantauan langsung Tribun Timur di lapangan, nampak dasar sungai sudah terlihat. Sejumlah titik, terdapat tumpukan sampah yang terangkut pada aliran air sungai. Bagian dasar sungai yang tak dialiri air, nampak ditumbuhi rerumputan. Camat Bantimurung, Muhammad Aris mengatakan, kondisi ini sudah terjadi sejak memasuki bulan September 2024. Padahal, 4 kecamatan bergantung pada aliran Sungai Batu Basi ini. Mantan Camat Simbang ini mengatakan, semenjak memasuki puncak musim kemarau, dilakukan penjadwalan dan pengaturan aliran air melalui Bendung Batu Basi. Hal ini dilakukan agar kebutuhan 4 kecamatan ini masih tetap bisa terpenuhi. Meski air sungai mulai menyusut, kata dia, namun kebutuhan sehari-hari warga setempat belum berdampak. Hanya saja ada beberapa lokasi pengelola sektor pertanian yang cukup terdampak. Ia pun berharap hujan bisa turun dalam waktu dekat. Sebab jika kondisi ini terus berlanjut, banyak warga yang akan merasakan dampak krisis air bersih. Sungai Bantimurung saat ini, Pak? Iya, yang jelasnya kalau kondisi Sungai Bantimurung, daerah irigasi Bantimurung, Bendung Batu Basi itu saat ini debit air sangat kurang. Kenapa kurang? Karena itu sedang melakukan pembagian penjadwalan untuk kebutuhan masyarakat kita, masyarakat petani yang ada di 3 kecamatan, di Simbang, Bantimurung, Turikali dan 4 kecamatan dan Lau. Kenapa di sana? Karena ada beberapa hektar masyarakat kita yang menanam padi IP 300 di Lau, sehingga kalau sungai besar yang mengalir ke Maros itu kekeringan, kalau saat ini memang kering karena tidak ada penjadwalan air, kita giring dulu air ke bawah ke Lau. Mungkin minggu depan baru kita tutup di BB1 Bontosunggu, baru kita lepas lagi air ke sungai besar. Itu penyebabnya sebenarnya. Tapi ada jadwal yang kita atur. Kalau jadwalnya Bantimurung nantinya BB1 ditutup, maka Sambu Eja, lalu kemudian sungai besar itu akan diberikan air turun kasih melimpah untuk kebutuhan masyarakat kita yang ada di Desa Alatengai dan sekitarnya. Sejak kapan sih itu, Pak? Awal bulan September sudah mulai. Itu berdampak nggak, Pak, terhadap perekonomian masyarakat, Pak? Jelas, kalau di bidang pertanian pasti iya. Tetapi kan ada bagian besar juga petani kita yang menggunakan air itu. Jadi saya kira kalau dampak perekonomian itu ya saja. Tapi kan tidak tergantung apa yang diusahakan oleh petani kita. Kalau dia adalah pengusaha lele atau pengusaha ikan, pasti dia berdampak ke situ. Tetapi yang jelasnya bahwa masih banyak petani kita yang menggunakan untuk kebutuhan pertanian. Kalau pengaruh deforestasi terhadap kekeringan sungai bagaimana? Saya kira kalau terkait dengan itu, ini kan orang Bali sudah turun melihat bagaimana kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini memang masih dibutuhkan bagaimana caranya agar sungai besar ini nanti bisa diperbaiki, saya kira insya Allah Balai Besar Pompengan Jemberan akan memperhatikan itu. Solusinya, Pak, ada enggak kira-kira yang bisa diterapkan? Solusinya adalah kita berdoa, mudah-mudahan ada hujan turun, itu saja. Dan ini hampir setiap tahun begitu. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.